Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal nge-review sepatu Under Armour Curry 11, dimana sepatu ini katanya bakal jadi chapter terbaru untuk Curry brand, yang sepatu ini bertemakan The Future dari Stephen Curry. Pemain yang memang udah sangat fenomenal, gokil banget, dan sekarang dia kayak jadi Jordan-nya Under Armour. Brand sendiri udah di beberapa tahun terakhir, dan untuk sepatu ini mereka melakukan terobosan-terobosan lagi, dimana untuk sepatu terbarunya ini menggunakan dual density flow cushioning system. Ini hal yang baru gue temukan di sepatunya Curry, tapi secara first impression waktu gue pertama kali cobain berasa kayak nggak jauh beda sama sepatu sebelumnya. Entah berasa mungkin kayak rasanya juga waktu gue pakai first impression gue malah merupakan cushioning yang berasa cukup firm gitu, nggak terlalu ada feel yang gimana-gimana banget, terlepas memang gue masih suka aja sih sama flow cushioning system karena dari sisi kepakeman rubber yang digunakan di sepatu ini. Jadi buat kalian mungkin yang baru tahu flow cushioning system, ini merupakan cushioning system yang menjadikan satu dari sisi midsole dan juga outsole sepatunya. Jadi sepatunya tuh jadi satu semua kayak gini, dan entah Under Armour bisa menemukan teknologi yang seperti ini di mana rubber yang digunakan itu bener-bener nge-grip banget waktu dipakai di lapangan. Kalau kalian main di lapangan basket yang indoor, yang clean, itu seriusan gue bisa bilang ini flow cushioning system itu gokil banget. Tapi kadang-kadang di beberapa versi sebelumnya gue sempat pakai di lapangan basket yang agak berdebu, itu kurang begitu optimal dari sisi performance-nya. Tapi kalau kalian main di lapangan yang clean, itu asli gokil banget guys. Dan untuk sepatu ini sekali lagi yang membedakan ada dari sisi dual density flow cushioning systemnya, dimana di sini ada yang warna biru terus yang warna putih. Tapi seperti yang gue bilang tadi, gue ngerasanya nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Seharusnya ya guys, di sepatu ini gue ngerasa agak beda sih sama sepatu sebelumnya. Gue nggak tahu, agak susah ngejelasinnya gimana, tapi kayak di sepatu ini base di area depan berasa kayak agak lebih slim lagi dibandingkan sama sepatu sebelumnya, dan gue ngerasa feel-nya juga agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa sepatu sebelumnya. Ini bakal jadi aspek yang menarik banget untuk dicobain di sepatu ini karena implementasinya baru, dan mungkin butuh break in time juga untuk bikin feel yang ada di sepatu ini bakal lebih nyaman lagi. Cuma menurut gue sih secara first impression, buat kalian yang mentingin traction dan kalian udah demen sama teknologi flow, menurut gue sih sepatu ini akan menawarkan fitur-fitur yang tetap oke secara overall. Dan dari segi materialnya, sepatu ini juga diubah lagi, karena di bagian sampingnya meskipun kita tetap menggunakan web material ya di bagian samping sini, tapi di bagian dalamnya kita akan mendapatkan material yang menurut gue feel-nya juga oke banget, dimana ini merupakan material knit base dan ada beberapa implementasi dari TPU material kayak di bagian depannya sini, terus di bagian sampingnya di sini ada synthetic overlay juga yang berfungsi untuk memberikan durabilitas ekstra waktu kalian menggunakan sepatu ini. Terlepas ada beberapa perbedaan, menurut gue juga sepatu ini masih memiliki beberapa detail yang Curry banget, dimana di bagian belakang sepatunya di sini ada kayak lengkungan yang ekstra gitu. Ini sepatu Curry banget, Curry 9, Curry 10, sekarang Curry 11 masih sama. Terus fittingnya juga menurut gue secara overall masih merupakan sepatu yang bener-bener oke, dimana gue juga suka banget dengan implementasi heel counter di area belakang yang bentuknya segitiga gini, agak ingetin sama sepatu Kobe 5 by the way. Dan di bagian belakang di sini juga ada implementasi flow cushioning system yang agak naik. Ini berfungsi untuk memberikan kalian stabilitas waktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan meskipun ini merupakan sepatu basket yang low cut, kalian tuh gimana ya? Banyak dari kalian yang nanyain ke gua apakah sepatu yang low cut ini bakal jadi salah satu sepatu basket yang nggak aman buat yang udah sering cedera ankle. Jawabannya adalah, kalian lihat Steph Curry, pemain yang rentan banget terkena cedera ankle, dia aja berani loh pakai sepatu ini. Karena sebenarnya itu kembali ke preference kalian masing-masing ya. Ada memang orang yang suka dengan sepatu yang lebih tinggi feel-nya, lebih kayak ngekunci di area ankle dan lain sebagainya. Itu kembali ke masa preference. Tapi kalau kalian tanya fitur-fitur support yang berfungsi untuk memberikan kalian support di area ankle, itu ada dari sisi overall fitting sepatunya, one to one atau enggak. Base-nya tuh sepatu itu bisa memberikan kestabilan atau enggak, lateral supportnya oke enggak,
torsionalnya oke atau enggak, itu merupakan fitur-fitur penting yang ada di sebuah sepatu basket untuk menghindari cedera ankle. Yap, dari sisi fitur supportnya jelas sangat diperhatikan, dimana di bagian bawah sepatu ini juga pasti ada torsional supportnya. Di sini kalian bisa lihat, dan dari segi tractionnya sendiri, gue bisa bilang flow cushioning system merupakan salah satu traction yang bener-bener bikin kangen dan gue demen buat pakai di lapangan, guys. Secara fitnya sendiri, menurut gue sih sepatu ini fit true to size, tapi entah kenapa di bagian samping yang area kaki kanan gue ngerasa agak kehimpit sama bagian sini ya, guys. Jadi kayak berasa agak ngepres aja di area sini. Jadi buat kalian yang punya kaki lebar, pastikan kalian cobain dulu di toko, dan ini merupakan feel yang agak beda dibandingkan dengan beberapa sepatu Curry sebelumnya. Seperti yang tadi udah gue sampein juga, bagian depannya berasa nggak selebar Curry biasanya, entah kenapa secara tooling. Tapi kalau kita lihat di bagian bawahnya gini, menurut gue sih masih bakal aman sih, nggak masalah harusnya. Yap, mudah-mudahan aman. Dan secara eksekusi desainnya sendiri, menurut gue sih ya, kalau gue ngerasanya agak terlalu wavy ya di area samping sini. Cuma ya memang mungkin ini kayak layernya juga lebih banyak dibandingkan dengan sepatu Curry 8, Curry 9, Curry 10. Jadi mungkin kali ini Under Armour pengen main warna yang lebih banyak aja. Secara overall design menurut gue lebih clean beberapa versi sebelumnya. Itu kembali ke preference kalian masing-masing. Ini berasa kayak lebih sporty aja menurut gue sih. Dan yang cukup menarik juga untuk sepatu Curry 11 ini, Curry Brand mulai mengimplementasikan beberapa panel-panel lockdown yang lebih ekstra dibandingkan dengan beberapa versi sebelumnya. Jadi secara lockdown harusnya ini lebih baik lagi. Dan mungkin itu aja sih yang bisa gue bahas di initial review sepatu Under Armour, bukan Under Armour sih, sepatu Curry 11 by Curry Brand. Gimana pendapat kalian tentang sepatu ini? Gue penasaran banget, dan gue juga udah nggak sabar untuk nyobain sepatu ini di lapangan. Buat kalian penasaran sama harganya, sepatu ini jual dengan harga Rp2.279.000, dan sepatu ini udah available di beberapa retail store di Indonesia. Alright guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.